Tes. Oke. Tes. Oke. Halo, selamat malam Pak Angelo Michel. Malam Pak Jan. Malam Pak Budi. Malam Pak Malam Tekjen. Pak Angelo Michel. Salam sehat selalu. Makasih Pak, semoga sehat juga ya. Ya, terima kasih banyak loh Pak Angelo. Ya. Menjadi narasumber yang untuk ketiga kalinya.
Jadi yang daftar kurang lebih 90 orang Pak Michel. Kita lagi nunggu ya, masih 9 ya. Oh, 9 ya. siap, siap. Ya ini saya apa ingatkan kembali ya untuk yang pendaftar ya. Saya mau pamit dulu Pak Michel. Oke, Pak. Siap. Ya, makasih Pak Michel ya. Ya, sama-sama, Pak.
Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Peserta jumlahnya saat ini 38 orang ya. Yang daftar kurang lebih 90 ya. Jadi coba kita tunggu sampai jam 7 lebih 10 menit ya. Kita akan mulai. Terima kasih. Selamat malam Pak Angelo Michel. Selamat malam Pak Tekjen. Juga selamat malam pada Bapak Ibu sekalian, juga pada Pak Budi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu bottom fishing. Ya. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Angelo Michel. Tahun 1990 sampai sekarang sebagai Metastock versi 1 authorized dealer, ya, jadi sebagai dealer terotorisasi resmi, ya, as Business Development Director sebagai direktur. Tahun 97 mengadakan technical analysis seminar yang pertama kali di Indonesia, ya, jadi beliau sebagai perintis ya untuk analisa teknikal. Tahun 97 beliau mulai trading saham. Kemudian tahun Juli 2007 beliau merilis Bandar Detector System. Ya, jadi beliau itu juga merupakan programmer ya untuk tools-tools tentang di pasar modal. Bulan Maret 2008 beliau juga merilis AMTA in Bearish System ya. AMTA itu singkatan dari Angelo Michel Technical Analyst. Tahun Oktober 2009 merilis AMTA Swing System ya. Kemudian Februari 2013 merilis AMTA Slingshot System ya. Sebelumnya tahun 2007 beliau juga merilis Bandar Detector System ya. Kemudian tahun
tanggal 29 sampai 30 Agustus 2013 mengadakan Sistem Trading Expo ya. Februari 2016 meraih sertifikat kompetensi CTA dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sejak April 2017 sampai sekarang, beliau mendevelop dan maintain Arrow Trading System for RHB Securities. Dan tahun Oktober 2018 beliau merilis AMTA Bandar Logi System ya. Dan baru-baru ini kita bisa membaca di media ya bahwa BII mungkin mulai Juli akan menghapus kode-kode broker ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan ke beliau apakah sistem-sistem yang beliau ciptakan tidak terpengaruh oleh aturan BII ini ya. Untuk rundown untuk acara malam ini, setelah saya membacakan CV, nanti ada waktu sekitar 7-10 menit bagi Bapak Angelo Michel untuk memaparkan ya, menceritakan apa aktivitas sehari-hari ya. Terus kemudian kalau ada nasabah syukur yang kepingin mengetahui lebih dalam, mungkin Bapak Angelo Michel bisa memberikan nomor kontak ya pada acara tersebut. Kemudian pada jam 7.10 atau 7.15 Bapak Angelo akan memaparkan materi tentang bottom fishing ya. Itu kurang lebih setengah jam. Setelah itu akan dilanjutkan dengan acara saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya untuk ditanggapi oleh Bapak Angelo Michel ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat ya. Dan acara akan ditutup sekitar jam 20.30-an ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk tidak membuang waktu dan tempat, saya persilakan Bapak Angelo Michel untuk memaparkan atau menceritakan aktivitas sehari-harinya. Silakan Pak Angelo Michel. Terima kasih Pak Tekjen. Jadi aktivitas sehari-hari saya ya memaintain atau memberikan edukasi dan mengulas saham-saham di Bursa Efek untuk klien-klien AMTA ya, yang sudah menggunakan aplikasi AMTA. Aplikasi AMTA yang sekarang sedang digunakan oleh hampir semua klien adalah yang namanya AMTA Bandar Logi. Jadi peranannya adalah untuk membaca big player di market. Big player itu sedang akumulasi, sedang beli, sedang jual, atau sedang hold juga itu bisa terbaca dengan indikator yang sebetulnya basisnya adalah volume analisis. Untuk basic filosofinya nanti mungkin bisa dicek ke website saya www.amtabandarlogi, nanti juga akan ada di presentasi alamat websitenya. Selain itu, saya juga bekerja di sebuah perusahaan yang menjadi, wah Pak Tekjen baru nyalain kamera, saya ikut nyalain deh. Nah, di PT Bumi Anyar. Nah, PT Bumi Anyar ini adalah perusahaan yang merupakan dealer Metastok sejak versi 1 ya, sejak baru dirilis itu sudah menjadi dealernya. Nah, saya kerja di sana sampai sekarang dan menjadi data vendor juga untuk mereka yang menggunakan aplikasi Metastok ataupun AMI Broker ya. Baik itu data real time maupun data delay. Oke. Itu saja mungkin sekilas kegiatan saya sehari-hari. Sekarang mungkin saya langsung saja mempresentasikan materinya yang sudah dipersiapkan sesuai dengan rencana bersama Sukar Invest. Ini adalah bottom fishing ya, tapi kali ini bottom fishingnya kita menggunakan aplikasi spot ya. Karena pasti semua nasabah Sukar Invest pasti harus menggunakan ini ya untuk melakukan trading. Nah, ada fitur-fitur di spot yang bagus sekali yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan bottom fishing. Bottom fishing ini sebetulnya adalah sarana untuk melakukan beli di harga yang relatif murah. Waktu harga sedang uptrend, itu dia biasanya tidak naik terus ya, non-stop naik. Pasti ada saat-saat dia koreksi atau pullback. Nah, pada waktu pullback atau koreksi itu terjadi, itulah yang disebut bottom fishing.
Atau pada waktu downtrend, waktu sedang turun, dia tidak turun non-stop ya. Close-nya selalu lebih rendah. Ada waktu-waktu mengalami technical rebound. Nah, pada waktu technical rebound itulah ada kesempatan untuk capital gain juga dengan melakukan bottom fishing. Jadi bottom fishing ini bisa dilakukan di segala tren ya, baik itu uptrend maupun downtrend, bahkan di sideways juga bisa. Tinggal kita memanfaatkan indikator teknikal yang paling cocok untuk melakukan itu ya. Nanti kita akan lihat di spot bagaimana kita bisa memanfaatkan indikator dan fitur yang ada di sana. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berbagi moto saya yang bunyinya you cannot always forecast, but you can always anticipate. Jadi kita tidak selalu bisa forecast ya. Bukan predik ya, bukan prediksi. Kalau prediksi itu kita melakukan pembacaan apa yang akan terjadi di masa depan tanpa dasar data yang jelas. Seperti dukun misalnya, mungkin hanya melihat segelas air putih, hanya membuka kartu tarot ya itu kan dasar datanya nggak jelas. Nah itu bisa disebut prediksi ya. Tapi kalau forecast itu ada dasar datanya. Seperti ramalan cuaca itu kan forecast pasti ada data-data ya yang mereka gunakan untuk melihat cuaca bagaimana ke depan. Dan harga saham juga begitu. Ada data-data yang digunakan, data-data yang sah untuk melihat ke depannya itu harga akan kemana ya. Dan itu bisa membantu kita untuk mengantisipasi kita mau beli atau jual ya. Untuk forecast kita nggak selalu benar, tapi kalau untuk antisipasi kita akan selalu bisa. Jadi dibutuhkan pasti trading plan untuk itu ya. Maka materi yang saya bagikan malam hari ini memang bisa membantu kita mendapatkan forecast apakah harga akan melakukan kenaikan setelah terjadi bottom fishing. Peluang terbesarnya adalah naik, tetapi itu nggak selalu bisa ya. Bisa aja saat-saat false signal sehingga harga ternyata lanjut turun atau berbalik arah turun. Nah, kita harus selalu antisipasi ya dengan trading plan. Kalau trading plan kita bagus, maka cut loss kita bisa lebih kecil daripada profit yang kita dapatkannya. Jadi risk-nya harus lebih kecil daripada reward-nya. Baik, itu sekilas mengenai moto yang senang saya bagikan. Nah, fitur-fitur dalam spot yang dapat kita gunakan untuk strategi bottom fishing adalah sebetulnya hanya dua indikator. Yang pertama, indikator simple moving average. Nah, ini kita gunakan untuk membaca tren. Ini sudah sangat terkenal ya, simple moving average digunakan oleh banyak orang untuk membaca tren. Tetapi kita akan membuat sedikit modifikasi parameter simple moving average apa yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua indikator RSI. Nah, ini untuk strategi bottom fishing-nya. Baik itu untuk beli pertama kali atau untuk tambah barang. Itu bisa kita manfaatkan. Kalau harga lagi uptrend, lalu harga koreksi atau pullback, itu kan kesempatan kita tambah barang ya pada waktu harga turun begitu. Lalu selanjutnya kan dia akan rally, melanjutkan kenaikan, nah kita bisa tambah barang di harga relatif murah dan profitnya bisa lebih berasa. Jadi prinsipnya adalah menggunakan dua hal, yaitu trend dan bottom fishing. Oke, berikutnya. Nah, sekarang setup indikatornya. Biasanya kalau orang menggunakan simple moving average itu lebih dari satu moving average ya. Satu mungkin yang pendek, satu mungkin yang panjang, atau mungkin nambah satu lagi yang tengah-tengahnya ya. Kalau nggak salah di spot itu ada 3 parameter. Jadi kalau nggak salah 5, 20, dan 60 ya. Kalau nggak salah defaultnya begitu. Tapi kita hanya gunakan yang 5 hari. Karena bottom fishing itu kan untuk menangkap pullback atau koreksi. Sehingga biasanya pullback atau koreksi itu tidak lama-lama ya. Mengapa parameter 5 hari nanti akan kita bahas di caption berikutnya ya, kenapa itu 5 hari cocok ya. Kemudian parameter untuk RSI, nah ada 2 RSI yang akan kita gunakan di spot. Yang pertama, parameter 2 itu berarti RSI 2 ya, 2 hari. Lalu 20 itu adalah level konfirmasi di area oversold-nya. Dan 90 itu konfirmasi di area overbought-nya yang akan kita gunakan nanti untuk kalau misalnya kita nggak mau hold, lalu kita mau jual cepat ya, itu bisa kita manfaatkan ya.
area overbought-nya di 90. Lalu RSI yang kedua itu parameternya 2, RSI 2 hari. Lalu untuk level oversold-nya kita gunakan 50. Kenapa 50? Karena ini nanti akan bermanfaat untuk tren yang cukup kuat sehingga kita bisa tambah barang dengan lebih cepat ya. Kadang-kadang kalau trennya kuat, RSI yang normal itu, yang 2 itu nggak turun sampai ke bawah 20 atau 30 ya. Begitu sampai bawah 50 dikit, dia langsung rebound ke atas. Nah, kita bisa tangkap di RSI yang kedua ini, yaitu pada waktu trennya yang kuat ya. Ini sama juga dengan tambah barang ya. Karena biasa kan kalau baru mulai trennya, RSI itu udah sempat ke bawah 30 atau 20 dulu. Nah, pada waktu trennya kuat, dia bisa nggak balik lagi ke 30, mungkin hanya 50, bahkan untuk tren yang kuat sekali, dia hanya di 70 langsung balik lagi ke atas ya. Tapi kita akan menggunakan yang 50 untuk lebih, apa istilahnya, untuk lebih konvensionalnya ya. Oke, itulah yang kita gunakan, satu simple moving average 5 hari, satu RSI 2 hari, dengan level oversold-nya 20 dan satu RSI 2 hari juga dengan level oversold-nya 50 ya. Nah, sekarang setup belinya. Kapan kita akan beli? Pada waktu bottom fishing terjadi. Ini ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada waktu simple moving average-nya mengarah ke atas. Itu satu ya. Satu dulu. Lalu untuk RSI-nya gimana pada waktu simple moving average mengarah ke atas? Yaitu pada waktu simple moving RSI satunya menembus ke atas 20 dari level oversold-nya yang kita batasi di 20 ya. Jadi pada waktu terjadi dia break dari bawah 20 ke atas 20, itulah kesempatan kita untuk masuk seraya SMA-nya itu SMA 5-nya mengarah ke atas ya. Ini pada waktu uptrend berarti. Atau pada waktu terjadi pullback, nah RSI 2 bisa kita manfaatkan pada waktu dia turun ke bawah 50 lalu naik lagi ke atas 50, itu kesempatan kita untuk tambah barang. Ini masih dalam kondisi uptrend. Nah, bagaimana dengan downtrend setup belinya? Rupanya sama ya. Pada waktu RSI 1 nembus ke atas 20 dan pada waktu RSI 2 nembus ke atas 50. Dan bagus sekali ternyata di spot, kalau kita sudah masukkan parameter RSI 2, 20 dan 90, lalu satu lagi 2, 50 dan 90, itu sudah otomatis memberikan signal beli-belinya. Nanti akan berbentuk garis vertikal di lokasi RSI-nya untuk kasih tunjuk disitulah saatnya kita melakukan pembeliannya. Jadi sudah dikasih tahu, kita nggak usah capek-capek lagi lihat spotnya ini udah nembus ke atas 20 atau belum. Sudah diberitahu ya oleh indikator RSI yang ada di spotnya. Ini fiturnya cukup bagus nih, bisa kita manfaatkan. Ya, ini untuk setup beli ya, untuk setup belinya. Nah, bagaimana dengan jualnya? Setelah kita beli, jualnya bagaimana? Untuk dalam kondisi uptrend, yaitu waktu kita beli, sewaktu SMA-nya naik, ya, itu kan lagi uptrend, kita anggap. Nah, jualnya adalah pada waktu RSI 1 dan atau RSI 2 breakdown ke level 90. Jadi sempat naik ke atas level 90, lalu balik menembus ke bawah 90. Nah, itu adalah signal jual kita. Dan itu juga sudah dikasih tahu oleh spot ya, pada waktu the breakdown 90 langsung keluar garis vertikal merah di lokasi RSI-nya. Jadi mudah sekali kita untuk menemukan saatnya kita harus jual ya pada waktu kita sudah melakukan pembelian. Tapi itu kalau kita mau ikuti signal jual dari spot ya, dari spot. Nah, ada strategi lain untuk jual, ini khususnya pada waktu uptrend. Kita bisa jual di hari kelima setelah ada signal beli spot. Jadi sewaktu RSI 2-nya nembus ke atas 20 atau ke atas 50 yang tambah barang itu, maka jual kita hitungnya hari kelimanya. Kenapa hari kelima? Nah, di sini sekaligus menjelaskan kenapa parameter 5 itu sangat suka saya gunakan dalam parameter ini parameter indikator khususnya untuk RSI ya. Karena untuk
pergerakan harga satu swing, maksudnya satu swing itu adalah dari swing low ke swing high. Jadi kan harga kan kalau naik uptrend atau turun downtrend itu kan pasti umumnya ada naik turunnya ya, tidak naik nonstop. Nah, usia atau durasi kenaikan harga dalam satu swing dari swing low ke swing high itu untuk saham di seluruh dunia itu rata-rata 5 hari kalau dirata-ratakan. Bisa 3 hari ya, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bahkan kadang-kadang 10 hari, tapi kalau dirata-ratakan itu 5 hari ya. Nah, ini tidak berlaku untuk forex atau komoditi. Ini hanya berlaku di saham ya. Ini berdasarkan statistik aja, maka sering saya gunakan rata-rata 5 hari setelah pergerakan dimulai dari swing low itu di hari kelima biasanya kenaikan akan berhenti lalu mulai koreksi ya. Koreksi itu bisa hanya koreksi sesaat lalu pullback ya, membentuk bottom fishing lagi untuk nanti lanjut rally atau uptrend, atau koreksi untuk melanjutkan ke arah bearish ya. Jadi aman sekali kalau kita menggunakan rata-rata 5 hari ini untuk tutup posisi setelah kita beli di swing low ya. Karena kalau nanti harga naik lagi kan kita bisa beli lagi. Tapi kalau harga bearish kita belum jualan, sayang profit yang udah kita dapatkannya. Nah, ini untuk kondisi uptrend. Bagaimana kita bisa melakukan penjualannya, yaitu pilihan pertama pada waktu kita breakdown level 90 yang ada petunjuknya di spot, atau di hari kelima setelah kita beli. Itu bisa kita pilih nanti. Masing-masing bisa pilih mau cara yang mana. Nah, bagaimana untuk kondisi downtrend? Nah, karena ini downtrend, jadi technical rebound itu kita nggak bisa pastikan bahwa dia akan naik apakah selama 5 hari atau 10 hari. Kita nggak bisa pastikan turunnya itu kalau lagi downtrend itu bisa rata-rata 5 hari. Tapi untuk technical rebound-nya itu bisa setengahnya, kira-kira mungkin 2 atau 3 ya. Nah, kita bisa hit and run. Jadi pada waktu RSI 1 itu breakout 20 ke atas 20, kita kan masuk. Nah, itu kan harga sudah naik duluan. Nah, kita harus hit and run. Jadi pada waktu kita sudah beli, maka besoknya kita sudah harus jualannya untuk downtrend. Jadi kita memang profitnya kecil, tapi ya lebih aman. Lebih aman. Kita nggak tunggu sampai penutupannya pada waktu kita beli, baik itu untuk uptrend maupun downtrend, kita belinya dengan asumsi harga berada di dekat-dekat close-nya nanti, di dekat harga penutupan pasar ya. Nah, biasanya jam 2.45 sore sampai 2.50 itu udah mendekati harga close. Kalau mau paling pas banget sih jam 3, tapi jam 3 takutnya kita nggak dapat barang ya. Jadi lebih bagus ya coba cicil beli di 2.45, terakhirnya itu di 2.50 ya. Jam 3. Jam 3 pas. Mungkin kalau hajar kanan bisa dapat sih kalau jam 3. Kadang-kadang saya bisa dapat itu ya. Oke, itu untuk aksi belinya ya. Mulai dari 2.45 sampai jam 3 kita sudah harus mulai beli. Kalau nunggu besok takutnya ada gap up. Jadi harga beli kita lebih mahal. Takutnya begitu. Oke, itu untuk belinya. Nah, untuk jualnya pada waktu breakdown itu kan harus konfirmasi di penutupan. Karena bisa jadi harga pada waktu penutupan gap up lagi naik sehingga nggak jadi turun ke bawah level 90. Nah, kita berarti jangan jual sebelum penutupan. Jadi memang kalau kita mau menggunakan cara breakdown 90 saya akan jual. Nah, itu harus jual besoknya pada waktu confirm jual di RSI-nya turun ke bawah 90 ya. Tapi kalau kita menggunakan cara jual di hari kelima setelah aksi beli kita ya itu bebas ya. Mau jual di pagi pun atau jual sore pun kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa amati saja kalau market lagi bagus kan berarti harganya bisa jadi terdorong naik. Jadi kita tunggu aja dulu sampai sore baru kita jualannya di hari kelima itu. Nah, bagaimana untuk cut loss-nya? Kalau tadi kan pikirannya profit ya, profit dengan cara jual di uptrend maupun downtrend dengan hit and run tadi. Nah, kalau cut loss itu kalau harga breakdown ke bottom yang terakhir ya. Oh, ini nggak kebaca nih. Ke bottom yang terakhir. Nanti kita akan lihat di chart-nya. Karena kalau pada waktu RSI itu sudah kasih signal beli, kemarinnya itu pasti bottom. Atau mungkin 2 hari lalunya bottom. Jadi
cut loss kita adalah pada waktu kita harganya balik arah ternyata salah ya, false, menembus bottom yang terakhir ya. Biasa nggak jauh-jauh sih, 1 atau 2 hari sebelumnya itu biasanya bottom. Atau jika harga dead cross moving average 5. Nah, ini kan biasa ya, standar. Dead cross itu biasanya perubahan tren. Jadi amannya sih kita jualannya. Biasanya itu kalau kita baru beli terus langsung dead cross ya biasanya itu cut loss. Memang harus ada cut loss ya, biasanya di ujung tren itu akan terjadi. Cut loss itu anggaplah cost dari trading kita ya. Tapi pada waktu uptrend itu kita akan mendapatkan peluang lumayan untuk profit beberapa kali dari pullback yang terjadi ya. Oke, itu untuk setup jualnya. Nah, kinerja setupnya kalau kita pakai cara itu memang waktu uptrend sukses rate-nya bisa tinggi ya. Namanya uptrend. Sebetulnya kan di uptrend kita merem, nggak usah lihat indikator, kita beli udah pasti profit kan, namanya uptrend. Tapi dengan cara ini kita bisa mengoptimalkan profit kita. Karena kenapa? Karena kita beli di harga relatif murah dan jual di harga relatif tinggi ya. Nah, itu kelebihannya. Dan pada waktu downtrend kalau kita pakai cara setup ini ya pasti lebih sering cut loss ya. Karena pada waktu kita beli mau hit and run ternyata harga cepat berbalik misalnya, nggak sempat kita profit, kita bisa loss. Tapi tetap lebih aman kalau kita hit and run beli hari ini jual besoknya, itu kita kalau toh rugi loss-nya itu tidak akan besar ya daripada kita masih hold terus ya. Jadi benefitnya itu harga beli kita relatif murah sehingga bisa optimal profit kita ya. Oke, baik. Nah, itu materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita akan lihat contohnya di chatnya ya. Boleh mampir-mampir ke website amtabandarologi.com kalau suka dengan analisa menggunakan volume analysis. Karena metode ini adalah mencari big player di chartnya. Kalau big player sudah bergerak, itu kan pengaruh ke harga lebih langgeng. Nah, metode amtabandarologi ini bisa mencari itu. Sehingga pada waktu kita masuk, karena big player sudah beli, biasanya kita lebih besar peluangnya untuk mendapatkan profitnya karena kita ngikutin ya big player-nya. Big player beli, kita beli, big player jual, kita jual, sehingga bebas dari harga yang bisa turun jauh karena big player-nya jualannya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh chart-nya ya. Oke. Nah, di sini kita melihat contoh chart AELI ya. Nah, di sini kan ada moving average nih, 5 hari. Ini kita anggap trennya. Selama dia mengarah ke bawah itu downtrend, selama mengarah ke atas itu kita anggap uptrendnya. Memang ada zigzag seperti ini, tapi itu hal yang biasa ya di moving average. Dia bisa bolak-balik, maka kita bisa tetapkan satu kriteria. Kalau dia baliknya cuma sekali sehari itu belum confirm. Harus 2 atau 3 hari dia balik arahnya itu bertahan, barulah itu confirm berubah trennya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini RSI 1 nih dengan parameter 2, 20, 90 ya. Jadi 20 itu di sini. Nah, di level 20 ini di sini. Kira-kira situ ya. Nah, sekitar situ setiap kali RSI 2 ini menembus ke bawah 20 itu sudah masuk area oversold. Dan kita lihat setiap kali dia tembus ke atas 20 muncul nih signal dari spot nih yang warna hijau. Ya, signal dari spot yang warna hijau tuh. Setiap kali nembus ke atas 20. Itulah signal beli kita. Dan sejujurnya kalau mau dilihat dari chartnya, ini sebetulnya tidak murni bottom fishing. Harga sudah keburu naik dikit ya. Bottom fishing itu harusnya waktu harga lagi turun, nah kita masuk di sana. Jadi dengan kata lain, 1 hari sebelum ada signal dari spot ini, signal beli, itulah bottom fishing-nya. Misalnya ini ya, nah, inilah bottom fishing-nya 1 hari sebelumnya ya. Di sini kita belinya. Ini ada signal beli spot, 1 hari sebelumnya itulah signal bottom fishing-nya. Ini juga sehari sebelumnya itulah bottom fishing sebelumnya ya. Lihat ya, itu rendah ya. Rendah gitu. Kita bisa gunakan ini untuk bottom fishing.
Jadi kalau mau coba setup dengan cara seperti itu, ya kita tunggu saja sampai harga sudah RSI-nya sudah turun cukup rendah. Nah, kalau kita lihat berapa sih RSI-nya? Oh, angka 1. Jadi sudah lebih rendah daripada 20. Dia ada di angka 1 nih RSI-nya nih. Di sini di angka 11. Di sini di angka 13. Di sini di angka 8. Nah, di sini di angka 6, sini di angka 4 ya. Jadi rata-rata bisa kita lihat aja nanti. Karena setiap saham kan punya karakter sendiri. Dia rata-rata itu mulai berhenti turun dan berbalik naik itu rata-rata di RSI berapa? Nah, kalau kita lihat di sini kan rata-rata di bawah 8. Boleh kita anggap nih di bawah 10 ya, dia sudah mulai bottom fishing. Jadi kalau mau mendahului signal spot, kalau sudah turun ke bawah 10 saya baru akan beli di bottom fishing gitu. Jadi kita bisa lebih murah untuk belinya. Tapi taruhlah kita gunakan spot dulu, kita beli pada waktu dia mendapatkan signal dari spot. Nah, kita ingat ya, belinya jadi jam 2.45 sampai jam 3 ya. Jadi mungkin akan ada di sekitar untuk kasus di tanggal 23 Oktober kita belinya di sekitar 10.475. Kemudian di sini kita beli di sekitar 10.850 ya, dan seterusnya ya. Kita lihat di candle chart-nya. Nah, kapan kita jualnya? Tadi kan ada beberapa pilihan jual setelah kita melakukan pembeliannya. Yang pertama kita tunggu signal jual dari spotnya. Kalau kita beli di sini sekitar 10.475, maka signal spot untuk jual itu ada di sini kan, yang merah-merah. Itu di sekitar 10.975, tapi kita nggak bisa jual di situ karena takutnya kalau kita jualan sebelum market tutup, di jam 3-nya dia balik ke atas sehingga nggak jadi tembus ke bawah 90. Kita harus jualnya besoknya. Yaitu setelah confirm bahwa merah ini memang udah confirm di bawah 90 RSI-nya. Baru kita jual besoknya. Jadi besoknya di mana? Kalau close di 10.975, besoknya opennya di 11.000 ya. Rupanya lebih mahal harga jual kita. Nggak akan selalu begitu, tapi peluangnya ada untuk bisa jual lebih mahal dari close sebelumnya. Jadi kalau kita jual di 11.000, kita belinya di sekitar 10.475 ya lumayan ya, berapa persen itu kita bisa hitung. Ini juga nih, kita beli di sekitar 10.850, lalu signal jualnya di besoknya open 12.100, lumayan juga ya untuk dapat profitnya. Nah, mengapa ini kita bisa lumayan jual di signal-signal yang diberikan spot, walaupun sudah sempat koreksi ya dari topnya. Karena memang kecenderungan harga ini trading range-nya cukup besar. Maka dianjurkan carilah saham-saham yang trading range-nya relatif besar. Jangan saham-saham yang kecil seperti misalnya UNVR. Itu kan kecil sekali trading range-nya. Mungkin hanya rata-rata 4%, 3% dalam waktu 5 hari ya. Tapi kalau untuk ALI, kalau untuk ALI rata-rata berapa tuh trading range-nya? Untuk ALI rata-rata trading range-nya, maksudnya pergerakan harga rata-rata dalam 5 hari itu 12% untuk ALI ya. Untuk sekarang ya, kalau untuk ini yang waktu masih lama itu tanggal berapa ya? Tanggal 26 Oktober ya. Coba saya cek dulu datanya. Oh, sama. Enggak. 6 Oktober. Oh, ntar. Sorry, salah lihat. 26 Oktober malah sekitar sama sekitar 12% ya. Kalau di tanggal 5 Januari coba kita cek, itu kan trennya sudah bergerak cukup gede. Mestinya sih bisa lebih besar itu. Sama juga ya. Jadi memang karakternya memang begitu ya, rata-rata sekitar 10-12%. Jadi kita carilah saham yang rata-ratanya bisa
10 atau 12% supaya nanti ya sekitar segitu nanti profit kita. Kalau kita menggunakan aksi jual itu durasinya 5 hari ya. Yang 5 hari. Kalau kita lihat di sini beli ya, di sini kita hitung 1 2 3 4 5 itu kira-kira di sini ya. Ini di 10.775, di sini belinya di 10.475 ya, nggak sampai sih, nggak sampai 5% kalau durasi 5 hari. Berarti kita bisa gunakan yang di sini. Nanti kita lihat aja karakter harga sahamnya. Apakah dia benar-benar rata-rata 5 hari lalu dia akan berubah arah. Kalau untuk Ali kayaknya nggak begitu ya. Ini dia mungkin sekitar 5 hari ini 1 2 3 4 5. Sekitar 8 sampai 10 hari ini. Ya sekitar segitulah kira-kira. Setiap kali 8 sampai 10 hari dia akan mulai cenderung berubah arah. Jadi kita bisa gunakan cara itu atau menggunakan sinyal jual dari spotnya. Nah itu untuk uptrend ya. Nah kalau downtrend bagaimana? Nah ini waktu dia turun, ini kan jelas nih SMA-nya turun terus ya. Inilah downtrend. Nah pada waktu RSI-nya menembus ke atas 20, itulah signal beli kita. Kita beli di sekitar 12.400 ya kalau kita lihat di close-nya. Lalu jual besoknya. Besoknya berapa di open? Oh, 12.400. Kita nggak bisa profitnya. Tapi bagi yang berani untuk hold dulu, masih ada peluang jual di sekitar 12.600 atau 12.500 ya. Kalau kita lihat, hanya kan 12.600. Itu kalau berani ya. Tapi setupnya sih bagusnya jualnya di open untuk aman. Karena belum tentu dia naik dulu ke sana. Nah, di sini contohnya. Beli di 11.700, jual di open 11.700, nggak profit ya. Kalau berani juga bisa jual di 11.900-an ya. Di sini juga nih masih turun ya SMA-nya. Hit and run beli di 11.500, besoknya jual di 11.375. Ini loss ya. Jadi kita nggak bisa dapat profit di situ. Nah, memang kinerja di downtrend itu jauh lebih sedikit ya profitnya daripada di uptrend. Nah, kira-kira gitu ya untuk menggunakan trend dan kita belinya kapan. Seperti di sini kan lagi turun nih. Beli, besok kita jual di opennya. Gitu. Setelah itu kita nggak beli lagi. Karena masih downtrend-nya. Nah, di sini kita beli. Nah, besok kita mau beli di opennya mungkin kita sudah keburu jual, tapi kalau ada yang berani nunggu, ternyata dia naik, ininya naik nih, SMA-nya. Nah, kita masih bisa hold. Ya. Mungkin bisa menggunakan cara money management ya, setengah-setengah gitu. Jadi kita jual dulu setengah di open, berharap masih mau naik. Nah, pada waktu naik ini, nah di closingnya menjelang closing SMA masih naik, kita masih bisa hold sampai nanti signal jual dari spot atau durasi 5 hari ya setelah kita beli itu. Bisa juga menggunakan itu, sehingga setengahnya kita akan jual di sini, atau 1, 2, 3, 4, 5 jual di sini ya, jual di hari kelima ini. Bisa dengan cara itu. Nah, bagaimana dengan yang di bawah ini? Ini kan agak beda nih. Yang RSI 2 50 90 dengan RSI 2 20 90. Ini untuk tambah barangnya karena di hari RSI yang pertama ini kasih signal beli, biasanya dia juga nggak lama kemudian kasih signal beli. Ini adalah untuk tambah barangnya kalau belum sempat beli. Lalu masih uptrend, kapan nih kita bisa beli? Biasanya kan nunggu koreksi dulu. Pada waktu dia koreksi, nah besoknya di balik ke atas itulah signal beli kita ya. Ini juga signal beli kita. Jadi tambah barang di mana harga relatif murah. Kita nggak beli pada waktu harga lagi tinggi di atas, tapi relatif murah sesuai dengan signal dari spot ini. Ini tanda momen-momen di mana kita bisa tambah barang kalau kita mau ya. Ini juga kita bisa tambah barang. Ini juga tambah barang. Dan sama ya, belinya di jam 2.45 sampai jam 3 sore. Ini mungkin kita tidak akan tambah barang yang namanya lagi downtrend, kita akan tambah barang, kita hanya trading di sini sekali, dan mungkin di sini kita sama ya, kita ikutin pada waktu, tadi saya lihat ininya, salah lihat signalnya, kita belinya di sini rupanya, bukan kemarin, kita beli di sini, berarti kita tinggal hold nih, karena besoknya, karena dia SMA-nya naik kan, waktu kita beli di sini jam 2.45 sampai jam 3, tinggal hold 1, 2, 3, 4, 5. Jual di sini atau jual pada waktu signal jual dari spotnya ya.
Ya lumayan juga sih kita jual di situ. Nah, ini ada signal beli lagi di sini nih. Beli. Nah, ini kan turun nih besoknya nih. Turun. Kita belum ada signal jual dari spot nih. Gimana? Nah, dead cross inilah yang menjadi signal jual kita ya. Dead cross di sini, atau tadi cut loss lain adalah pada waktu nembus bottom terakhir. Nah, dia kan ada bottom sini, jelas. Inilah bottom terakhir kita, agak jauh memang. Pada waktu di sinilah kita cut loss ya. Kita cut loss. Memang tidak akan profit tapi cut loss. Dan memang biasanya di akhir uptrend kita pasti akan selalu cut loss. Tinggal kita pilih yang mana yang lebih spekulasi sehingga loss-nya bisa gede atau mana yang paling aman. Yaitu di sini paling aman ya, kalau loss-nya nggak terlalu gede. Oke, ya itu dia. Di sini signal beli lebih banyak, yaitu untuk tambah barang pada waktu uptrend. Nah, ini untuk contoh ALI kan. Nah, kita coba contoh yang lain deh. Misalnya sama apa nih Pak Tekjen yang mau kita jadikan contoh kedua? Apa bisa komposit, Pak? Komposit apa ya kodenya? Saya tadi nggak ketemu. Komposit, Pak. Kodenya klik kanan. Klik kanan. Oh, klik kanan. Bapak klik kanan. Change stock. Oh, ini. Oke. Klik kanan change stock, Pak. Oke. Ini komposit ya? Ya, komposit. Nah, oke. Nah, ini kan lagi memang jelas lagi uptrend ya. Signal belinya kapan? Nah, ini nih, ini 30 November. Ini adalah hari bersejarah di pasar modal kita karena 30 November ini adalah nilai transaksi terbesar yang terjadi sejak tahun 1990 atau 1989 tuh. Udah paling gede deh nilai transaksinya nih. Besoknya rebound. Nah, ini udah pasti jelas ini yang terjadi adalah aksi beli ya, aksi beli. Jadi pada waktu harga turun itu ditampung terus sama big player tuh dengan pembelian yang luar biasa besar. Maka wajar kalau kenaikan berlanjut ya. Dan di sini adalah memang kalau kita menggunakan bottom fishing yang beneran sebenarnya inilah bottom fishing-nya. Karena dia tembus ke bawah 20, tembus ke bawah 50. Besoknya konfirmasi swing-nya yaitu tembus balik ke atas 20 ya. Kalau spot ada ditambahkan kayak sinyal begini ya. Jadi kita set hijaunya ini muncul pada waktu nembus ke bawah 10 deh misalnya. Ke bawah 10 atau ke bawah 20. Nanti user bisa pilih. Itu bisa dapat bottom fishing yang lebih bagus tuh. Yaitu dapat harga yang relatif murah karena harga sudah turun ke bawah itu. Nanti mungkin khawatir, oh, tapi kalau harga turun terus gimana? Oh ya itulah namanya bottom fishing. Kesempatan kita melakukan average down ya. Dan namanya sedang uptrend, average down itu 90% akan berakhir sehingga kita akan mendapatkan harga beli yang semakin murah dan pada waktu rally, nah itulah kita menuai profitnya ya, kita memanen profitnya. Itu hanya gagal pada waktu uptrend-nya berakhir ya. Nah, itu cost trading kita, tapi pada waktu kita average down di uptrend, waktu kita set RSI 2-nya nembus ke bawah 20, lalu di besok nembus lagi, masih turun lagi, kita beli terus ya. Itulah ini kita peluang kita untuk mendapatkan harga termurah dan setelah itu menuai profit yang luar biasa ya. Misalnya lah seperti ini, kita anggap ini sebetulnya masih dalam jangka yang lebih panjang, dia ini sebenarnya seluruhnya uptrend. Lalu pada waktu di sini ya, kita nggak lihat SMA 5-nya, kita hanya lihat menggunakan SMA lain mungkin yang memutuskan ini sebetulnya belum break uptrend-nya, masih uptrend. Dan ini sudah menembus 20 nih bawah beberapa hari ini. Nah, ini kita average down terus. Dan pada waktu dia rally, nah disitulah kita bisa menuai profit. Bukan berarti ini benar-benar masih uptrend ya, bukan. Ini kita anggaplah kalau misalnya itu masih uptrend dan ini bisa terjadi ya, cukup lama dia di bawah 20, itu kesempatan kita untuk average down dengan profitable banget. Nanti kita bisa lihat contohnya di saham sih. Nah, untuk indeks waktu dia di tanggal 19 ini kan ada signal nih dari spot. Di situ kita bisa memanfaatkan untuk cari saham-saham yang juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Mengalami sehari setelah bottom fishing gitu. Karena bottom fishing sebenarnya di sini nih sebetulnya sehari sebelum ada signal dari spotnya. Kita bisa beli di situ. Lalu jual 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5.
jualnya di sini atau nunggu signal jual dari spotnya. Nah, sekarang sih spot belum kasih signal ya. Karena RSI-nya belum naik dulu ke atas 90 dan turun ke atas ke bawah 90 ya. Dan kalau kita lihat break ke bawah SMA, ini SMA-nya kelihatannya belum turun ya. Belum turun, tapi kalau kita mau aman ya kita bisa jualan ya. Break ke bawah MA itu memang lebih aman, nggak spekulasi. Kalau misalnya naik lagi ya kita tinggal ikutan lagi ya, nggak masalah. Yang penting kita mengamankan dulu mungkin profit yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau bicara indeks saat ini untuk SMA sih masih terhitung uptrend-nya. Ini belum mengarah ke bawah seperti di sini nih kan mengarah ke bawah dikit nih. Tetapi harga masih di atas sehingga kita masih bisa berpikir indeksnya masih di atas sehingga kita masih bisa berpikir positif. Nah, Senin kalau IHSG-nya ada di atas SMA, udah pasti SMA-nya naik. Tapi kalau IHSG berada di bawah SMA, udah pasti SMA-nya akan turun dan itu bearish jangka pendek ya. Jangka pendek yang seperti di sini lah, bearish jangka pendek nih di sini. Itu akan terjadi lagi. Oke, jadi bottom fishing-nya ya tunggu sampai pullback atau koreksi atau mungkin bearish jangka pendek ini selesai, baru kita bisa bottom fishing-nya. Untuk IHSG maksudnya. Oke, ya kira-kira begitu untuk gambaran IHSG-nya. Nah, kalau sahamnya bagaimana Pak? Memang kita mau lihat sama apa ya untuk bisa diulas dengan metode bottom fishing. Itu saya coba cari di Explore ya, supaya bisa dapat pilihan bottom fishing yang cocok. Nah, kemungkinan saham ini, misalnya coba kita cek ADI ya, ADI benar nggak? Oh, ternyata tidak ya, sudah. Dan ini hit and run ya, karena ini dia sedang turun, berarti kita belinya di 14.40 dan jualnya di sekitar 14.45. Ya, bisa loss dikit, bisa profit dikit, tapi profit yang kemakan komisi ya, hit and run jadi. Oke, berikutnya mungkin Arto, coba kita lihat Arto. Arto belum ada bottom fishing, malah barusan disuruh jual ya oleh spotnya ya, di mana kita belinya itu di karena ini kan naik SMA-nya, jadi beli di uptrend ya. Di uptrend itu bisa durasi 5 hari, hari kelima jualnya atau nunggu signal jual dari spotnya. Kita belinya di sekitar 7150 dan jualnya di open besoknya ya, sekitar 10.000 ya. Ini lumayan nih profitnya nih. Karena atau memang trading niche-nya besar ya. Dia trading niche-nya itu 16% dalam waktu 5 hari. Jadi wajar kalau dia bisa profitnya sekitar itu ya. Ini berarti 16% lebih ya profitnya ya, sampai 10.000 gitu. Oke, itu contoh Arto yang sudah lewat memang. Saya lagi cari memang yang lagi turun. Ini kan memang lagi turun, tapi belum turun cukup jauh sehingga bisa menghasilkan bottom fishing-nya. Mungkin yang lain, coba kita cek ASA ya. ASA, nah ini beli, tapi besoknya SMA-nya belum turun kayaknya, tapi dia break berarti kita harus jual ya. Kalau kita beli di 13.30, maka kita jualnya berarti 2 hari kemudian kan, karena nunggu breaknya confirm di 12.90 itu cut loss ya. Cut loss itu cost kita. Jadi itu akan motong profit kita yang di mana? Kita terakhir beli profit itu di sini. Di 800, sekitar 800 dan jualnya di besoknya ya, di open 850 ya, cuma 50 perak dari 800, tapi lumayan sih. 5% itu masih ada ya, 5% lebih ya, masih ada lumayan. Setelah itu dia naik lagi dan tidak ada bottom fishing, jadi nggak ketangkep bottom fishing-nya oleh setup ini ya. Itu profit kita pada waktu itu. Lalu profit di sini, nah ini dia yang mau menggunakan menggunakan
spot pasti cut loss di sini kalau kita ikutin signal spotnya. Tapi kalau kita mau menggunakan durasi 5 hari, ya kita masih bisa profit di sini. Jadi mungkin bisa pakai metode setengah-setengah tadi. Oh, kecepatan banget nih jualnya. Saya jual setengah dulu deh. Siapa tahu masih naik karena arah SMA masih naik ke atas. Nah, saya mau hold aja dulu. Karena ini masih uptrend, baru kita hold. Nah, kita mungkin bisa jualnya pada waktu ini turunnya. Oke. Hal yang sama sebelum bisa terjadi di sini nih. Kita beli sini, lalu ada signal jual dari spotnya, tapi SMA masih naik, oh masih trend, masih uptrend, kita hold dulu, tunggu sampai signal spot yang berikutnya, dan ini masih naik, kita mungkin masih bisa hold, tunggu sampai ada signal spot berikutnya, oh masih naik juga SMA-nya, kita masih hold, jualnya ya di sini. Jadi beli di sini, jual di sini karena break dari SMA. Jadi bisa digunakan money management ya. Kita jual setengah pada waktu signal jual spot, lalu setengahnya kita jual pada waktu betul-betul trennya berubah, gitu. Break dari SMA. Ya, kita bisa gunakan beberapa strategi seperti itu. Dengan demikian kita nggak kaku ya, kalau kita ikutan beli semua, jual semua, ya ikutin, ininya bisa agak terbatas profit kita. Tapi kalau kita gunakan strategi, setengah-setengah masih bisa profit lumayan. Oke, berikutnya mungkin saya coba yang misalnya BBTN. BBTN sudah beli di sini ya. Di sini beli di 1880 dan disuruh jual oleh spot di sini. Tapi kita lihat SMA masih naik kan? Hold boleh. Karena kita berharap masih uptrend, jadi jangan jual dulu. Atau kalau mau jual setengah dulu boleh. Dan setengahnya disisa buat kalau ternyata dia masih naik lagi ke atas ya. Kita bisa itu. Kenapa kita masuk akal kita tunggu dulu? Karena kalau sifat RSI, kalau memang tren itu kuat, dia akan bolak-balik ke area overbought-nya seperti di sini nih. Jual balik, jual balik, jual ya. Karena memang trennya lagi kuat. Nah, kalau kita melihat itu memang terulang ya kita jual aja setengah dulu. Setengahnya berharap trennya memang masih berlanjut di mana ini akan balik lagi ke atas ya. Jadi untuk BBTN ya kita sudah jual setengah dan kita nunggu setengah lagi untuk dijual berikutnya. Coba Kasa. Nah, Kasa ini baru nih nambah barang di sini nih, baru nambah barang. Udah beli di sini tanggal 24 ya, di harga 398. Lalu di sini kita tambah barang ya, tambah barang di sekitar 450, agak tinggi nih. Kalau biasanya sih takut ya kalau udah tinggi gini, tapi kalau mau ikutin setupnya ya tambah barang di sini, dan sekarang masih hold ya. Belum ada signal jual dari spotnya ataupun trennya juga belum turunnya. Jadi kita masih hold setelah beli di sini ya di 398, atau kalau ada yang mau tambah barang di sekitar 450 ya. Iya, Pak Angelo, Ya. saya interrupt sebentar. Pak Angelo, apa bisa ada pertanyaan dari nasabah ya? Mulai dari awal ngeset RSI-nya. Oh, cara ngesetnya ya? Ah. Oh iya, saya lupa jelasin tadi. Oke, caranya begini. Saya juga baru tahu bahwa RSI-nya spot ini kenapa kok diminta 3 parameter. Standarnya kan RSI cuman diminta paling nggak 1 parameter ya, berapa hari, 14 hari gitu. Diminta 3, rupanya tujuannya untuk membuat ini signal beli jualnya nih. Nah, caranya gini, kita klik kanan. Itu bisa disilang Pak Angelo. Ya. Disilang, yang RSI-nya disilang. Oh, dimatiin dulu ya. Ya, nah. Nah, caranya gini. Klik kanan. Mungkin ada cara lain yang lebih cepat, tapi yang saya tahu begini. Lalu please klik add indicator. Lalu cari RSI. RSI. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada standarnya 14, 30, 70. Ini untuk RSI standar 14, 30, 70 kayak gini. Jadi dia nunggu sampai ke bawah 30, lalu break ke atas 30, baru signal beli, lalu jualnya waktu break ke bawah 70.
Nah, ini sebenarnya bukan untuk bottom fishing atau swing nih, ini lebih kepada tren ya. Kalau RSI 14 itu lebih kepada tren. Jadi kita memanfaatkan uptrend, lalu jual pada waktu indikasi trennya mungkin sudah mau berakhir. Dan ternyata memang kalau tren kuat, dia balik lagi ke atas kan. Balik lagi ke atas, lalu jual lagi di sini. Disuruh oleh RSI-nya ya. Pak Michel, Pak Angelo. Ya. RSI kan overbought, oversold kan 30 sama 70 ya? Ya, 30-70 standarnya, Pak. Oh. Standarnya 30-70. Makanya ini dibikin 30-70 oleh spotnya ya. Kalau yang punya Bapak? Yang 2-20-90 itu? Nah, itu 2-20-90 itu ini 14 diganti 2. 14 diganti 2. Nah, karena kita menggunakan RSI 2 hari untuk mencari nanti pullback atau koreksinya ya. Nah, 20 ini daerah oversold-nya kita rendahin lagi. Dari 30 menjadi 20. Jadi pada waktu dia nembus ke bawah 20, itulah bottom fishing sebetulnya. Waktu balik ke atas 20, itulah signal beli dari spotnya. Ya, terus yang ketiga? Yang ketiga 90 ini area atasnya oversold-nya nih 90. Jadi semula berapa, Pak? Semula 70 standarnya. Oh, semula 70 Bapak ganti 90. Di 90. Nah, jadinya begini nih. Oh. Beli lalu jual ya. Oh, berarti yang garis hijau itu bukan menandakan bahwa dia itu oversold ya, bukan ya, Pak? Bukan, sudah lewat malah oversold-nya. Oh. Sudah lewat. Jadi sehari sebelumnya itulah bottom fishing sebetulnya. Kalau udah begini ya setengah bottom fishing dengan asumsi harga masih murah gitu, Pak. Iya, ya. Nah, kalau sama programmernya bisa di set kalau turun ke bawah 20 atau 10, nah itu bisa dapat tuh bottom fishing-nya tuh. Jadi kriterianya harga lagi turun. Jadi dan RSI-nya sudah tembus ke bawah 20. Nah, itu dapat bottom fishing-nya daripada nunggu keburu naik gini. Nanti harga belinya lebih mahal. Yang garis yang warna hijau itu mewakili angka yang mana, Pak? Yang hijau ini? Iya. Ini bukan angka, tapi petunjuk lokasi di mana RSI-nya nembus ke atas 20. Kita lihat kan RSI-nya 48 tuh. Ya kan, RSI 2-nya 48.41. Kelihatan, Pak? Kemarin berapa? Kemarinnya itu di bawah 20, yaitu 12. Oh. Jadi dia break dari 12 ke 48. Nah, itulah signal beli dari spotnya. Kalau pakai teori Bapak, bottom fishing ini belinya harus menjelang penutupan ya? Iya, untuk menghindari kalau ternyata harga turun lagi ke bawah yang menyebabkan RSI-nya turun lagi ke bawah 20 sehingga tetap berada di bawah area berada di area oversold lagi, overbought lagi gitu. Takutnya nanti lebih lama seperti di sini nih. Seperti di sini. Kalau misalnya dia naik ya, terus turun lagi, nah RSI-nya lama di sini nanti harga turun terus gitu. Tunggu konfirmasi. Nah, konfirmasi kayak gini baru bisa lebih aman. Ini garis hijaunya kan muncul, itu kan intraday sudah muncul, Pak ya? Atau pas penutupan saja? Seharusnya kalau memang ini cara kerja programnya ada menangkap RSI-nya doang, dan kalau jalan real time, pada waktu market lagi open, dia sudah tembus ke atas 20, itu sudah nongol nih hijaunya. Iya, betul. Sudah nongol, betul. Jadi nggak perlu nunggu sampai di 392 ya, baru nongol atau penutupan, nggak muncul di penutupan, tapi pada waktu sudah RSI sudah nembus ke atas 20.1 aja, itu sudah nongol hijaunya. Itu meskipun pagi hari, boleh? Iya, walaupun pagi hari bisa aja harga tiba-tiba naik, lalu RSI-nya jadi ke atas 20, langsung keluar hijaunya. Lalu mungkin siangnya turun sehingga RSI-nya ke bawah 20, hilang lagi hijaunya, Pak. Oh. Jadi bisa hilang nongol, bergantung gerakan harga. Oh. Iya, ya. Ini RSI yang pertama, Pak ya? Yang pertama. Ini yang 20, 20, 20, 90. 90. Ini untuk apa? Tambah beli atau yang yang beli pertama kali ya? Beli pertama kali. Ya. Karena biasanya ini trennya baru mulai, belum terlalu kuat gitu. Belum terlalu kuat.
Nah, kalau yang kedua kali biasa trennya sudah cukup kuat sehingga RSI nggak balik lagi ke 20. Hanya mungkin ke sekitar bawah 50 baru langsung harga balik lagi ke atas. Nah, itu bisa kita gunakan RSI yang kedua. Oh, Bapak bikin lagi ya. Add lagi indikator, cari RSI, bikin 2 sama ya, 2 hari. 2 itu tuh apa Pak? 2 tuh Pak? Parameter RSI-nya sendiri. Jadi dia mencari volatilitas dari harga selama 2 hari terakhir. Oh. Ini 50 dan ini 90 tetap. Bedanya di sini nih. Kalau yang 50 itu apa Pak artinya Pak? Jadi RSI-nya kalau turun ke bawah 50 langsung dianggap oversold dan siap-siap untuk rebound. Ini diperuntukkan untuk tren yang cukup kuat ya. Cukup kuat. Jadi kalau tren cukup kuat, RSI-nya nggak nyampe 20 udah balik lagi ke atas. Nah ini dia nih. Nah di sini kita nggak bisa lihat ya contohnya. Mungkin nanti disamain yang trennya cukup kuat dan cukup panjang baru kita bisa lihat. Kita kalau melihat tuh RSI yang atas dulu Pak ya? Iya, ini atau dulu. Lihat dua-duanya? Dua-duanya juga boleh sih. Karena kan dua-duanya tetap adalah peluang ya. Peluang bagi kita. Kita ngelihatnya yang pertama, yang atas dulu atau baru kedua atau gimana Pak? Prinsipnya sih dua-duanya bisa Pak. Yang mana keluar signal kita bisa masuk. Tetapi kalau kita lihat harganya, dia masih downtrend ya kita mungkin nggak pilih yang bawah karena kan ini yang cepat, yang hanya hit and run, beli hari Ya, ini jual besok. Sinyalnya sering muncul ya? Ya, lebih sering muncul. Kita pilih kalau lagi downtrend gini pilih yang ini. Dia nunggu harga turun lebih lama, lalu ada swing, nah dia masuk di situ untuk nanti hit and run besoknya bisa lebih besar peluangnya untuk profitnya. Kalau yang apa panah merah itu buy RSI yang atas bawah sama semua ya kelihatannya ya? Iya, karena sama-sama turun 90 ke bawah 90. Oh. 90. Tapi dalam kasus ini mungkin kebetulan sama ya, belum tentu Oh begitu ya. Di saham lain. Karena kan udah beda parameter. Ya, oh enggak, sorry. Benar 90 sama Pak. Karena dua-duanya parameternya sama 2 hari. Kalau yang Jadi merahnya pasti karena sama. 20, Hijaunya 50 bisa toh. beda karena beda level ya. 120, 150. Oh, gitu. Yang atasnya merah sama-sama 90. Jadi pasti sama, Pak. Iya. Iya, Pak Angelo, terima kasih. Ini bisa menjawab pertanyaan nasabah, Pak? Oh ya, boleh. Ada peserta, Pak, yang saya lihat bertanya. chatnya. Chatnya di mana ya? Ini, Pak. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari pergerakan harga saham tersebut? Mungkin mesti lebih spesifik nih pertanyaannya. Ya, kurang ya. Ini ada yang tanya BBKP, Pak. BBKP. Nah, BBKP kita sudah beli waktu tanggal 22 Februari di sekitar 555. Lalu jualnya hari ini, Pak. Jualnya besok ya, di open besok. Tetapi ada yang bisa milih, oh saya nggak mau jual besok. Kenapa? Karena SMA-nya masih naik, masih uptrend. Saya tunggu aja nanti sampai di akhir tren seperti di sini nih, waktu dia break ke bawah SMA-nya, atau seperti di sini waktu break ke bawah SMA. Saya mau tunggu seperti itu juga bisa, Pak. Iya. Ada yang tanya sektor properti, Pak. Sektor properti. Itu bisa, Pak, diklik kanan, Pak. Diklik kanan, nanti ada panah ke bawah itu dipilih ada sektoralnya, Pak. Properti. Setelah komposit itu. Ini udah properti ya? Udah properti ya? Oh, properti udah downtrend menurut SMA. Jadi ya, ini juga kalau seandainya ini saham ya, beli di 388, jual di 388 juga gitu. Ini loss ya kalau seandainya ini saham. Jadi kalau untuk properti ya hitungannya lagi bearish ya, bearish seperti di sini ya, bearish jangka pendek. Kita tunggu aja sampai dia balik ke atas baru bisa masuk ke saham-saham propertinya. Iya. Apakah trading indikator ini bisa dipakai
sebagai bottom fishing di pasar saham luar negeri, Pak? Semua instrumen yang adalah saham bisa, Pak. Karena karakter harga dari saham itu di seluruh dunia itu lebih mirip ya daripada forex dan komoditi. Seperti tadi contohnya durasi satu swing ya dari swing low ke swing high itu rata-rata kalau dirata-ratakan tuh 5 hari. Maka sering saya pakai sebagai parameter gitu. Ya, ya. Pak Angelo bilang swing. Swing itu apa sih, Pak? Seperti apa swing itu? Swing ini Dikatakan seperti ini. swing. Ini turun, swing low. Naik, swing high. Nah, rata-rata kalau saham itu dari sini ke sini itu 5 hari kalau dirata-ratakan. Gitu. Oh, Kalau di tren ya, kalau di sideways kayak gini ya itu bisa beda ya. Tapi kalau kayak di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mulai turun dari 1, 2, 3, 4, 5 mulai balik lagi ke atas nih. 1, 2, 3, 4, 5 berhenti naik turun, baru turun. 1, 2, 3, 4, 5 turun dikit. Gitu. oh begitu Kayak ya. gitu, Pak. Berarti ada swing besar sama swing kecil, Pak ya? Ada kalau misalnya ini kan 5 itu rata-rata. Kalau dia di 10 hari ya bisa besar swingnya. Ya di sini nih turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu kan 10 hari itu. Nah, itu Oh, ya besar turunnya. oh, iya ya. Meskipun ada satu candle yang warna hijau gitu, terus itu sudah nggak swingnya yang turun itu nggak berhenti, nggak dikatakan sudah stop, Pak. Yang ini. Ya, nah itu kan ada seperti hammer. Nah itu kan dia kan Mm-mm. sempat naik hari itu. Iya, tapi kalau naik ini namanya lagi downtrend, itu kita nggak bisa pastikan akan berlanjut. Di Hmm. sini kan nggak berlanjut. Di sini nggak berlanjut. Yang naik aja masih bisa berubah kan. Waktu SMA-nya turun, ini SMA di sini masih naik, lalu ada hijau, ternyata dia balik ke bawah. Nah ini berarti sudah berubah tren. Hmm. Iya ya. Lebih aman kalau hijau dan SMA-nya naik atau ya dapat signal dari ini, dari spotnya. Iya ya. Iya Pak. Ini kalau pakai ini ada sinyal buy muncul kita nggak ada perkiraan ya beli di berapa jual di harga berapa nggak ada Pak ya. Belinya di harga sekitar harga close. Nah, jualnya kalau mau udah tentukan di harga berapa saya akan jual tuh harus punya rumus ininya, Pak. Rata-rata trading range-nya. Nah, mungkin kita bisa gunakan ini. Kalau nggak salah saya lihat ada indikator ini, Pak. Average true range. Nah, ini. Nah, itu. Ini kan ada nih harga rata-rata average true range-nya berapa nih? 14 ya di setnya ya. Jadi di sini kelihatannya rumusnya dia bikin itu rata-rata dalam persentase kayaknya ya. Iya, kayaknya rata-rata dalam persentase kayaknya. Iya. Jadi misalnya nih, average turunnya di sini kan 8,5%. Seandainya ini signal beli, lalu bagus marketnya, maka dia akan naik sejauh 8% gitu, Pak. Iya Kira-kira ya. begitu. Seperti di sini nih, kita beli nih. Beli, harga beli di 379. Ini properti sih, yang apa-apa. Anggap aja harga. Lalu average turunnya 11%, berarti dia masih akan naik sejauh 11%. Jadi dari 379, 11%-nya berapa tuh? Coba. 40-an. Ya, berarti 39 tambah 40 sekitar 420 ya. 38 Oh, sekian ya. Ya, nyampe sih, nyampe sesuai dengan ininya. iya ya. Oh, ini saya dapat chatnya nih. CTRA, oh, ada yang nanya ISAT ya. Indosat ya. Nah, Indosat baru beli oh ini belinya hit and run ya, karena lagi downtrend. Beli di sini, jual di open. Nah, nggak mungkin tambah barang kalau lagi turun. Jadi kita hanya beli di sini, beli di 5.700 lalu jual di open di 5.900. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Kita tunggu aja. CTRA Pak. Apa tuh TBLA?
CTRA, Ciputra. Oh, CTRA. Ciputra. Ciputra, nah beli di sini. Nah, beli di sini SMA kan naik nih. Beli di sini lalu jualnya belum ada signal jual dari spot dan harga masih close-nya di atas SMA ya. Nah, ini contoh bahwa kalau market masih open, pasti kan opennya di sini nih. SMA pasti turun. Tapi market masih open, kita belum tahu close-nya di mana. Maka untuk signal jual kan selalu besoknya. Nunggu sampai penutupan. Nah, ternyata penutupannya di atas SMA, berarti kita masih hold ya, masih hold. Besoknya kalau naik, pasti SMA-nya akan naik lagi. Jadi kita beli di sini, dan CTRA kita masih hold. Iya, ya. Agro, Pak. Agro. Agro kita sudah beli di sini, dan jual di sini setengah ya, kalau ada yang mau jualan, atau jual di 1, 2, 3, 4, 5 setengah, dan setengahnya di hold aja sampai break SMA, seperti di sini ya. Break SMA. Iya, ya. Untuk Antam, Pak. Antam. Beli di sini, di sini ya, di sini 2780. Kalau mau tambah barang di sini boleh di 2880. Lalu jualnya belum nih. Oh, ini nembus ya ke bawah, tapi SMA masih naik. Kalau takut boleh jualan di sini ya. Tapi lebih baik sih jualnya jangan berspekulasi. Dan beli di sini nih, kalau mau tambah barang, udah pasti cut loss ya di sini ya. Yang beli sini cut loss di sini. Tambah barang di sini kelihatannya cut loss. Yang beli di sini, oh sorry, ini beli di sini hit and run Pak. Beli sini jual di open besoknya. Nah pada waktu harga naik, SMA-nya naik nggak nih? Kayaknya masih turun ya. Mungkin nggak beli. Kalau toh beli hit and run ya. Beli di sini jual di open. Nah di sini mungkin yang beli lalu hold ya karena um, SMA-nya naik. Nah besoknya karena turun ke bawah ya kita jual. Ya rugi ya di sini ya. Mungkin profitnya di sini karena hit and run. Kebetulan SMA-nya turun, kita beli jual besoknya. Ternyata pas kita jual SMA-nya naik ya. Atau kalau misalnya waktu di open SMA-nya sudah naik ya kita hold ya. Jualnya di kita masuk jual di sini malah jadi loss ya, malah jadi loss ya. Kelihatannya di Subway yang memang agak sulit untuk profitnya sih. Pak, kalau ngeset SMA 5 tuh apa nggak terlalu dempet dengan harga sahamnya, Pak? Untuk signal jualnya memang dempet, tapi itu aman. Tapi kalau untuk lihat trennya kan kita lihat arah SMA-nya, bukan lokasi di mana harganya, tapi arah SMA-nya. Kalau dia naik, itu berarti uptrendnya bagus ya. Ini kan Gitu ya. datar, berarti terjaga gitu trennya. Jangan lihat di golden cross, dead cross-nya, itu lihat untuk ininya aja Pak. Tutup posisinya kalau kita mau di akhir uptrendnya ya. Itu untuk amannya gitu. Tapi kalau untuk lihat trennya, lihat arah SMA-nya, karena kan SMA itu rata-rata dan saya pakai yang simple. Jadi rata-rata benar-benar rata-rata dari harganya selama 5 hari, apakah masih bertahan uptrendnya, dibutuhkan turun yang cukup signifikan untuk mematahkan rata-rata 5 hari itu. Iya, ya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana probability keberhasilan trading menggunakan indikator RSI yang di set 2, 20-90 dan 2, 50-90? Dan bagaimana antisipasi bila fail atau false signal? Terima kasih, Pak. Dari Bapak Albert. Kalau gitu saya jawab yang bila false ya, false signal ya. Kalau false signal misalnya contohnya yang di sini ya, yang di sini kita beli di materi tadi kan dibilang kita jual pada waktu harga break dead cross ya dengan SMA. Kita jual di sini cut loss. Atau kalau harga turun ke bawah bottom terakhir kan di sini. Nah, kalau kita menggunakan bottom terakhir, ini belum bottom terakhir, harga masih di atas bottom ini nih. Ini bisa di zoom nggak ya? Bisa. Harga Zoom yang masih kiri bawah, Pak. Ada bulat dua tuh, iya. Pak. Nah, ini kan bottomnya di sini. Bottomnya di situ kan yang ini nih.
bottom. Ini signal beli, bottom terakhir kan yang ini. Nah, harga masih di atas bottom itu, kita belum cut loss. Kalau kita menggunakan ini sebagai cut loss ya. Tapi kalau dead cross-nya kita gunakan untuk jual, ya berarti inilah fall signal yang kita tindak lanjuti dengan cut loss di sini. Nah, keberhasilan kalau kita mau secara akurat, ya kita harus menggunakan aplikasi yang ada backtest-nya ya. Nah, ini di Metastock ada, di Ami Broker ada, kita bisa masukkan setup-nya, lalu kita jalankannya. Tapi kalau kita menggunakan secara logika, di mana kita beli di relatif rendah, jual pada waktu trennya ada indikasi berakhir, lalu waktu downturn kita hanya hit and run, di mana cut loss-nya itu kecil-kecil, ya secara logika akan lebih besar profit ya daripada loss-nya. Nah, ini ada pertanyaan di spot, apakah parameter SMA harus diganti atau pakai default setting? Justru default setting itu 5, 20, dan 60 ya. Nah, itu bisa saling berbeda, harus digunakan sebagai tiga moving average yang saling mendukung. Nah, supaya nggak bingung, saya gunakan yang 5 aja, karena kan kita kalau main bottom fishing di uptrend itu di mana ada swing high swing low-nya kita hitungannya main jangka pendek. Apalagi saya tambahkan setup 5 hari kemudian jual ya. Jadi kita pakai SMA yang pendek yang 5 hari. Karena walaupun itu pendek ada bolak-baliknya, tapi untuk menentukan tren cukup ini dia. Cukup ampuh ya, cukup bekerja dengan baik kalau trennya sudah terbentuk. Tapi kalau misalnya dia seperti di sini ya, di sini sudah mulai naik turun, nah itu berarti trennya sudah mulai sideways kan. Nah, kita kan tahu kalau sideways ya berarti kita nggak bisa trading banyak-banyak kalau namanya sudah sideways, karena suatu waktu dia bisa di area kongesti itu atau selama masa konsolidasi itu dia ternyata malah distribusi lalu turun ya, jadi bearish ya. Jadi biasa kita mulai trading lebih nyaman itu pada waktu uptrend. Iya, Pak. Ini sebagai tambahan ya untuk Ibu Melina ya. Ini kan seperti Pak Angelo Michel bilang SMA-nya pakai 5 hari saja. Jadi yang di spot itu kan ada 3 kotak itu. Itu diisi 555 semua. Iya. Ya, diisi 555 semua. Pak Michel ada pertanyaan ini. Contoh saham yang volatile yang dimainkan oleh Bandar, Pak. Definisi volatile ini ada dua ini ya, ada dua persepsi. Dia naik turun dengan cepat, itu aja. Nah, itu sebetulnya bagi saya kurang menarik untuk diperhatikan, karena kalau hanya itu saja kriterianya naik turun dengan cepat, tapi kalau range-nya kecil ya nggak ada manfaatnya bagi kita. Yang lebih cocok adalah volatil tapi dengan range yang besar. Nah, itu baru yang cocok untuk kita perhatikannya. Berarti kita kembali bicara soal trading range. Berarti kita gunakan saham-saham yang average turunannya yang lagi gede-gedenya gitu. Seperti misalnya nih, kalau Antam coba kita cek ya. Antam itu tradingnya cukup besar ya. Kalau kita lihat di sini average true range-nya Oh, 261 ya. Nah, ini saya kurang paham nih maksudnya average true range ini. Tadi saya pikir persen ya. Tapi ternyata ini lebih kepada harga ya, rupiah ya, 200-an ya. Kan nggak mungkin 200%. Nah, kalau di metode saya di AMTA, trading range Antam ini 26%. Jadi rata-rata pergerakan dalam 5 hari itu 26%. Nah, itu cukup besar. Cukup besar untuk bisa meraih profit dalam waktu singkat, dalam hitungan 5 hari. Bahkan 1 hari, kalau 26% dalam 5 hari kan berarti dalam 1 hari itu 26 bagi 5, 5% ya rata-rata kan. 1 hari bisa bergerak 5%. Tetapi kan sifat pergerakan harga nggak begitu dalam waktu 5 hari. Nggak rata 5 hari itu tiap 5 hari naik 5%. Nggak. Biasanya di 1-2 hari pertama itu kencang, di berikutnya mulai melambat. Jadi untuk Antam ya mungkin di hari pertama kedua itu sekitar 10% ya lebih. Berikutnya mulai lambat ya. Baru kita bisa manfaatkan nih
range-nya untuk trading yang berprofit ya. Jadi harus ada cara kita bisa menemukan rumus untuk trading range yang besar. Kalau di AMTA kan sudah ada tuh dicariin. Untuk saham-saham yang trading-nya relatif besar itu adalah, sebentar saya coba bikin urutkan lagi. Yang sekarang relatif gede itu saham-saham kayak BEX, kayak Kota, itu yang rata-rata gede tuh trading range-nya. INAF ya, KF itu lagi gede-gede karena memang lagi volatil. Volatilnya dalam arti pergerakannya bisa jauh ya. Raja, PPRO, AISA, DKFT itu cukup besar tuh. Nah, di bursa kita saya pernah, tapi ini udah tahun lalu ya, saya pernah riset, dicari saham-saham mana saja yang rata-rata trading range-nya itu di atas 20, ternyata masih puluhan ya. Jadi untuk bisa profit cukup besar di bursa kita dalam waktu singkat itu masih besar peluangnya. Lalu saham-saham yang rata-rata trading saya di bawah 10 itu memang cukup banyak, tapi biasanya itu saham-saham yang rada besar ininya apa? Harganya rada mahal, itu biasanya segitu. Jadi ya kalau mau biasanya sih itu untuk yang orang tradingnya gede-gede ya, kayak institusi atau mungkin kayak reksadana mungkin mainnya di saham-saham seperti itu. Jadi lebih sulit untuk digerakkan naik turunnya karena nilai transaksinya gede, otomatis tradingnya rada sempit. Oke, jadi itu ya, kita harus cari saham-saham yang volatil yang dengan catatan range harganya besar. Itu bisa kita gunakan untuk ikutin bandarnya. Karena kalau harga digerakin itu udah pasti bandar. Nah, definisi bandar saya di sini bukan dalam arti yang umum ya. Ini dalam secara teknikal, yaitu semua peserta di pasar yang memiliki aksi yang sama. Nah, itulah bandar ya. Dikelompokkan menjadi bandar. Ada aksi beli di satu hari dengan volume jadi gede banget gitu. Dan semuanya beli ya, semuanya beli. Nah, itulah bandar di situ. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau volumenya kecil, tapi memang dominan beli di situ, ya itu bukan bandar ya. Itu bisa bandar, bisa retail. Jadi kita bisa batasi identifikasi bandar itu dari volume yang gede banget ya. Dan lebih tepatnya sih value transaksi ya. Kalau volume saham sih oke. Tapi kalau kita lihat indeks properti jangan lihat volumenya karena itu dalam lembar saham ya, kita lihat value transaksinya lebih cocok. Oke, itu sekedar contoh saham ya yang volatil tadi BEX, INAF, KF, IRA, Raja, PPRO, AISA, DKFT, Agro, kemudian ESA, Film, IMAS, itu masih di atas 30% tuh per 5 hari. BRIS itu di bawah 30% tapi masih di atas 20% ya. MCOR, ADI, Kota, APLN, ASRI, TINS, PSAB, kemudian POL, WG, KRAS, GIAA, PNBS, SCMA, BRPT, BBHI, LPPF. Nah, itu semua masih di atas 20 ya. Nah, selain itu semuanya di bawah 20 seperti RALS, Friend itu masih di bawah 20 walaupun mendekati 20. Iya. Pak Angelo bilang tadi trading range 5 hari rata-rata yang bagus di atas 20%, Pak ya. Sebetulnya sih kalau untuk profit yang berasa di atas 10% udah cukup, Pak. 10% ya. Itu Bapak ngitung manual trading range 5 hari itu diambil dari high low-nya atau gimana, Pak? Ya, jadi harga tertinggi selama 5 hari, harga terendah selama 5 hari, lalu dirata-ratakan, Pak. Nah, itulah jadi karakter harganya. Tiap saham bisa beda-beda tuh. Iya, Dan betul, tiap momen juga bisa beda. Kalau tren berubah itu bisa beda. Nah, kita bisa sesuaikan sehingga kita dapat gambaran yang lebih mendekati berapa harga akan bergerak jauhnya nantinya. Kalau di AMTA itu ada, Pak, yang sudah tersedia, Pak ya? Ada. Judulnya trading ya mungkin range. Pak, mungkin ada Bapak peserta yang ingin langganan mungkin bisa dikasih nomor kontaknya Pak Angelo Michel, Pak. Boleh, Ya, boleh, di Pak. akhir acara, Pak ya. Ya, atau saya taruh di chat aja ya. Ya, boleh. Pak, ada peserta tanya, apakah teknik ini bisa diterapkan di investing atau trading view, Pak? Sangat bisa, karena kan di mana-mana aplikasi chatting itu sama. Cuman mungkin yang jadi kendala nanti apakah datanya itu bagus atau enggak. Karena ada
cat-cat itu yang datanya nggak bagus. Misalnya kalau terjadi seperti hoki kemarin tuh, ada split, nggak di-adjust, jadi nge-gap down, jadi rusak indikatornya. Harus aplikasi cat yang sumber datanya itu bisa diandalkan. Iya, ya. Oh, di sini Haki udah di-adjust belum? Coba Hoki. Oh, di sini belum, Pak. Oh, sayang ya. Ya, jadi kan rusak nih. Iya. Belum tentu itu lagi downtrend. Coba kita tuh. Pak, kalau rusak itu normalnya nunggu berapa bulan, Pak? Atau rusak selamanya? Selamanya, Pak. Oh, selamanya rusak. Kecuali kalau kita menggunakan untuk indikator kayak RSI ini kan pendek-pendek ya. 2 hari. Ya mungkin sebulan udah cukup hilang efek rusaknya, Pak. Oh, Tapi yang menggunakan indikator tren yang panjang-panjang seperti 60 hari, apalagi untuk lihat tren jangka panjang 200 hari, itu udah pasti rusaknya akan bisa nunggu setahun baru bisa pulih, Pak. oh bisa nunggu setahun, Pak ya. Iya, iya, iya. Iya. Pak, ini ada peserta bertanya. Bisa tolong dijelaskan untuk perhitungan trading risk? Perhitungan trading risk. Nah, ini masih kurang spesifik nih. Kurang spesifik ya. Kalau cara mengantisipasi risknya tadi kan udah, yaitu cut loss-nya kita dalam situasi apa kita cut loss-nya. Gitu. Iya, iya. Iya, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya. Mungkin hari sudah larut malam, Pak. Ya. Ya. Cara lihat trading risk bagaimana? Kira-kira profit dan loss berapa persen pakai bottom fishing? Nah, kalau mau dilihat secara frekuensi, metode bottom fishing ini sukses rate-nya itu di atas 70%, Pak. Maka banyak orang menggunakan metode ini sebetulnya. Iya, iya, iya. Pak, bottom fishing itu apa? Hanya memakai indikator SMA dan RSI saja, Pak? Oh, banyak, Pak. Banyak. Ada yang menggunakan stokastik, ada yang menggunakan money flow index, ada mungkin yang menggunakan price action ya. Jadi lihat kan ada tuh dalam basic technical kalau harga turun 3 hari berturut-turut dia akan rebound. Nah, jadi nunggu turun 3 hari lalu besoknya dia beli gitu, atau turun 5 hari lalu besoknya dia beli, karena ada rumusnya kan begitu, 3, 4 sampai 5 hari dia akan berhenti turun lalu reboundnya. Walaupun memang nggak selalu, tapi karena itu sering terjadi, jadi dianggap sebagai satu perilaku harga ya. Iya, iya, iya. Iya, Pak Angelo. Pak, jangan lupa Pak ya untuk sharing ini Pak. Mungkin Bapak nggak punya materi sharing Pak untuk AMTA. Oh, ada nanti Mungkin bisa di-share sekarang Pak, mungkin Pak, untuk waktu singkat. oh, atau Ya, belum siap ya? iya belum siap saya untuk linknya ya. Oh, iya ya Pak. Atau di amtabandul.com itu bisa ada jalur ke sana, Pak. Jalur ke materi-materinya. Mungkin Bapak bisa chat Pak ya, mumpung peserta ya. masih ada Pak. Ya nanti di lain waktu nanti Bapak Ibu kita lanjutkan kembali ya, karena hari sudah larut malam ya. Dan saya ini sudah kenal Pak Angelo Michel sudah hampir 20 tahun yang lalu ya, ketemu sekali di Jakarta ya. Beliau pakarnya teknikal ya di Indonesia, juga orangnya baik ya, tanya dijawab pasti, nggak pernah diabaikan ya. Ya silakan Bapak Ibu ya yang ingin mengetahui lebih jauh bisa masuk di ini ya, www.amtabandarologi.com ya. Atau Mungkin grup Bapak saya Ibu juga bisa bisa. catat ya, atau di copy paste ya di kolom chat ya, yang baru saja diketik oleh Pak Angelo Michel. Pak Angelo, Ya, Pak. apa bisa ya dikasih tip sama apa yang dalam waktu 3 bulan bisa memberi cuan, Pak? Dalam waktu 3 bulan. Ya, 3 sama aja, Pak. Oh, wah, saya nggak siap. Padahal kalau Nggak dikasih siap tahu ya. sebelumnya saya bisa cariin tuh. Iya, iya, iya. Kalau dalam pikiran Bapak sekarang ini yang lagi di dibidik itu apa? Yang sedang dibidik yang Eh, kandidat. Sebentar ya, saya cek yang Yang kandidat aja, Pak.
sebetulnya seperti misalnya ya yang lagi rame apa sih, agro ya? Agro lagi rame nggak sih? Argo Ramyo ini Pak, BNBA sama Baca Pak. Oh, BNBA ya. Ya itu arah terus itu Pak. Ya, ada terus. Untuk BNBA, meskipun dia baru, memang agak sulit dibaca trennya, tapi dia kan habis lewat suspend tuh, Iya. lalu naik lagi langsung naik ke atas tuh. Nah, kalau misalnya besok dia tembus ke atas 17.10, jadi high hari ini, itu langsung ikutan, Pak. Langsung ikutan. Karena kita khawatir di harga itu ada volume gede. Itu khawatirnya penjualan, Pak. Oh. Penjualan. Tapi kalau dia tembus ke atas itu berarti confirm itu yang pembelian. Berarti akan naik kenceng lagi. Ya mudah-mudahan arah lagi, Pak. Oh, begitu Pak ya. Perilakunya gitu tiap hari kita lihat. Iya ya. Ya Pak Angelo. Terima kasih banyak atas ilmunya ya Pak Angelo Michel. Juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Ya, kami minta maaf kepada Pak Angelo Michel dan Bapak-bapak jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Ya, kami minta maaf. Dan sekali lagi Pak Angelo Michel, kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Angelo ya yang telah membantu kami untuk sharing ilmu kepada nasabah kami, juga untuk yang masyarakat secara umum. Ya, semoga Pak Angelo Michel lebih sehat, lebih sukses ya, dan lebih diberkati sama Tuhan ya. Juga kepada Bapak Ibu sekalian juga sama-sama ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga untuk kesempatannya, Pak. Sampai ketemu di lain waktu semua. Dah. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Angelo Michel. Ya, dah. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian.